Di sini saya salah satu dari anggota kelompok 6 media pembelajaran, yang mana saya akan menerangkan tentang media pembelajaran berbasis video. Yang pertama, sejarah media video. Sejarah media video diawali pada era film bisu tahun 1003 sampai 1917. Film cerita sejarah sangat berkembang, film hitam putih dan masih bisu, tetapi tidak membatasi mereka berkreasi dan menghentikan untuk menceritakan sejarah. Justru membuat penonton mempergunakan imajinasi mereka. Musik di film dahulu ditampilkan oleh organist yang bermain musik untuk mengarang lagu yang sesuai dengan komposisinya. Film-film sering meninjau atau alur cerita diadaptasikan dari novel. Kebanyakan usaha-usaha awal pembuatan film membuat film cerita bergambar. Edison memikirkan bahwa orang-orang butuh gambar untuk mendengarkan rekaman suara. Asisten Edison, yaitu Thomas Dixon, mengadakan percobaan dengan film bersuara sebelum tahun 1895. Kebanyakan sistem sebelumnya menggantungkan pelayar rekaman dikoordinasikan dengan film. Studio-studio tersebut pada awalnya enggan menginvestasikan ke dalam teknologi suara. Sebagaimana film yang diproduksi di rumah-rumah, studio kecil Warner bersaudara membuat komitmen untuk mengembangkan teknologi suara dan mendapatkan bantuan Atlantis Western Electric Company. Mereka berhasil menciptakan film cerita pendek yang disebut The Vitaphone Preludes. Film-film Utapon keempat mampu melampaui ketenaran The Jazz Singer pada tahun 1927. Masa krisis aktor dan studio-studio digunakan untuk pembuatan film-film bisu yang ada ke dalam musik-musik klasik Singing in the Rain 1952. Meskipun penonton merasa senang terhadap potensi-potensi baru film bersuara dan musik, beberapa artis belum terbiasa. Mereka merasa akting kurang mendapat penekanan sesuai kualitas vokal aktor mendapat kritikan. Studio terampil menggunakan pengaruh suara dan musik beberapa aktor dan aktris seperti Sidney Garbo membuat transisi vokal. Menurut survei, kebanyakan orang-orang pergi ke bioskop paling sedikit setiap minggu sekali, seminggu, kadang-kadang lebih. Setiap minggu mereka mendapatkan informasi dari warta berita seperti berita-berita Fox, Movie News, dan March of Time yang menyediakan informasi tentang hiburan di dunia. Mereka menanti dan minggu ke minggu untuk menyaksikan apa yang akan terjadi pada Flash Gordon berikut atau serial pahlawan-pahlawan yang dimainkan sebelum film utama. Kehadiran bioskop menghasilkan banyak uang. Bioskop atau gambar hidup menjadi bisnis yang menguntungkan. Depresi yang besar mematikan produser-produser kecil dan hampir 5.000 bioskop teater. Secara aktual, ketidakberuntungan memperkuat situasi ekonomi dan mengontrol beberapa studio besar, dan keputusan kebijakan produksi ada di tangan para eksekutif studio. Tahun 1930, muncul pula organisasi studio yang agak bagus. Munculnya 5 studio utama, para Paramount, Loews atau MGM, Warner Bros., Warner Brothers, Fox, dan RKO. Studio-studio ini milik para eksekutif itu sendiri. Mereka mendistribusikan pada bioskop teater, mengontrol produksi, distribusi, dan pemeran, memungkinkan studio-studio yakin bahwa gambar hidup didistribusikan dan dimainkan secara luas. Tetapi untuk bentuk dikonstitusikan pada integrasi vertikal yang pada akhirnya menggambarkan perhatian bagi Federal Regulation Coordinate tentang kekuatan konsentrasi di studio-studio, hingga akhirnya sampai sekarang bermunculan film-film dengan genre dan beragam, mulai drama, action, horror, dan komedi, dan yang lainnya. Selain itu muncul juga tren counter di bidang perfilman seperti Hollywood, Bollywood, film Eropa yaitu Inggris dan Prancis, Asia, dan lain-lain. Masing-masing pusat memiliki gaya dari dan ciri-ciri masing-masing. Jika dahulu kita bergantung hanya di bioskop jika ingin menikmati film dengan layar lebar, maka kini telah tercipta home theater yang memungkinkan kita untuk dapat menikmatinya di rumah. Alat-alat canggih pun telah ditemukan dan diciptakan guna mengakomodasi perkembangan
media studio visual ini. B. Pengertian media video. Menurut Spalding Russell Heinrich Mollenda tahun 2008, video adalah the strong of audios visual and their display on television screen. Penyimpanan, perekaman, gambar, dan suara yang penayangannya pada layar televisi. Ada definisi lain yang menurut Punaji, Setirosi, dan Skeben, video adalah sebagai media penyampai pesan, termasuk media audiovisual atau media pandang dengar. Pendapat Hujar Asekeni tahun 2009 mengatakan bahwa media video adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak paduan antara gambar dan suara. Bentuk karakternya sama dengan objek aslinya. Kehadiran media video dapat digunakan untuk pelajaran yang merupakan bagian integritas dan sistem pembelajaran, sehingga media ini disebut media video pembelajaran. Kesimpulannya adalah video adalah media audiovisual yang dapat digunakan untuk menyalurkan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemauan si belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar dan yang sengaja, bertujuan, dan terkendali. Pesan yang disajikan bersifat fakta, kejadian, peristiwa penting maupun fiktif atau cerita, bisa bersifat informatif, edukatif, dan instruksional. Saya Tahro Mutakin. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan dan karakteristik media video dalam pembelajaran. Nah, Cepiriana tahun 2007 berpendapat bahwa media video sebagai media dalam pembelajaran memiliki 3 tujuan. Ini yang pertama, memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalistis. Kemudian yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik maupun instruktur. Kemudian tujuan yang ketiga adalah dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Kemudian mengenai karakteristik, menurut Cepiriana, untuk menghasilkan video pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunanya, maka pengembangan video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan kriterianya. Karakteristik video pembelajaran yakni yang pertama, clarity of message atau kejelasan pesan. Dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran serta lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi. Kemudian yang kedua, stand alone atau berdiri sendiri. Jadi video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Kemudian yang ketiga, user friendly atau bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam respon, mengakses sesuai dengan keinginan. Kemudian yang keempat, representasi isi. Materi harus benar-benar representatif. Misalnya, materi simulasi atau demonstrasi pada dasarnya materi pelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Kemudian yang kelima, visualisasi dengan media. Materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Materi-materi yang digunakan bersifat aplikatif, berproses, sulit terjangkau, berbahaya apabila langsung dipraktikkan, memiliki tingkat keakurasian tinggi. Kemudian yang keenam, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi, tetapi support untuk step-stage sistem komputer. Kemudian yang ketujuh, dapat digunakan secara klasikal atau individual. Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah, tetapi juga di rumah. Dapat pula digunakan secara klasikal dengan jumlah siswa maksimal 50 orang. Bisa dapat dipandu oleh guru atau cukup mendengarkan uraian narasi dari narator yang telah tersedia dalam program.
Itulah penjelasan tentang karakteristik serta tujuan media video dalam pembelajaran. Materi selanjutnya adalah mengenai kelebihan serta kekurangan media video dalam proses pembelajaran atau penerapan media video dalam pembelajaran. Mengenai kelebihannya, di antara yang pertama, kaset video dapat digunakan kembali berkali-kali tanpa kehilangan kualitas gambar atau kualitas suara, dan video disk lambat memburuk, tidak terpengaruh oleh kelembaban dan magnetisme, dan sangat tahan terhadap kerusakan. Kemudian menurut Kemp dan Dayton tahun 1985, bahwa kelebihan dari media video adalah proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, menurut Wilkinson tahun 1980, berpendapat bahwa kelebihan dari media video adalah dapat menyajikan pesan audiovisual mendekati objek aslinya, sehingga perolehan informasi pada pembelajar relatif lebih konkret. Kemudian yang keempat, menurut Martin tahun 1986, kelebihan dari media video dalam proses pembelajaran adalah menarik perhatian pembelajar pada pelajaran itu sendiri. Kemudian yang kelima, menurut Reiber dalam Lee and Holling tahun 1999, berpendapat bahwa kelebihan media video dalam pembelajaran adalah dapat menampilkan animasi seperti grafis image atau caption yang mana memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, menurut Anderson tahun 1994, berpendapat bahwa dengan menggunakan teknik percepatan atau time lapse, program video 65 dapat mempersingkat suatu peristiwa atau proses yang lama menjadi singkat, dan sebaliknya, suatu peristiwa yang sangat cepat dapat diamati dengan menggunakan efek gerakan lambat. Selain itu, dapat pula dilakukan penayangan ulang atau playback dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Itu mengenai kelebihan penggunaan media video dalam proses pembelajaran. Kemudian mengenai kelemahan media video dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, media video ini gambarnya terus bergerak sehingga tidak semua siswa mampu mengikuti informasi, wabil khusus siswa yang memang sangat aktif dalam tanda kutip, yang mana dia itu harus dicari dulu perhatiannya supaya dia fokus terhadap pembelajaran. Orang yang seperti ini akan susah fokusnya, apalagi media yang digunakan itu video, gambarnya bergerak terus menerus sehingga ketinggalan sedikit saja dari video yang ditampilkan tersebut, maka informasi yang disampaikan belum tentu bisa difahami dengan tepat oleh si pembelajar. Kemudian yang kedua, video yang tersedia terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, kelemahannya adalah ketika akan digunakan, peralatan video tentu harus sudah tersedia di tempat penggunaan dan harus cocok ukuran dan formatnya dengan pita video yang akan digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun naskah atau skenario video bukanlah pekerjaan yang mudah dan menyita waktu. Kemudian yang kelima, biaya produksi video sangat tinggi dan hanya sedikit orang yang mampu mengerjakannya. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah layar monitor yang kecil akan membatasi jumlah penonton, kecuali jaringan monitor dan sistem proyeksi video diperbanyak. Kemudian jumlah huruf pada grafis untuk video terbatas, yakni separuh dari jumlah huruf grafis untuk film atau gambar diam. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah bila Anda menggunakan grafis yang berwarna pada TV hitam putih, haruslah berhati-hati sekali. Contoh, warna merah dan hijau dengan kepekatan tertentu akan terlihat sama pada layar TV hitam putih. Sedapat mungkin usahakan membuat grafis dengan warna hitam putih atau kelompok abu-abu. Kemudian poin selanjutnya adalah perubahan yang pesat dalam teknologi yang menyebabkan keterbatasan sistem video menjadi masalah yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, video disk tidak dapat diedit atau dihapus menggunakan peralatan yang tersedia pada umumnya. Demikianlah kelemahan dari penggunaan media video menurut Hackbarth tahun 1996.
halaman 176. Baik, yang selanjutnya di sini aplikasi yang digunakan oleh kelompok kami untuk membuat media pembelajaran berbasis video yaitu ada KineMaster. Untuk langkah pertamanya kan tadi di awal ada tanda plus, mungkin bisa diklik tanda plus, kemudian nanti muncul ukuran yang ingin kita inginkan. Setelah itu kita pilih ukuran yang kita inginkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik background, setelah itu pilih background yang kita inginkan. Setelah itu untuk memberi teks pada video, maka kita klik layar, kemudian pilih teks, kemudian kita tulis teks yang kita inginkan. Setelah teks ditulis, kemudian kita klik OK. Setelah teks muncul, maka kita bisa memperbesar ukuran si teks tersebut supaya lebih kelihatan. Setelah itu kita bisa mengganti jenis huruf yang akan digunakan dalam video tersebut dengan cara mengklik A besar dan A kecil, kemudian pilih jenis huruf yang akan kita gunakan. Setelah itu kita bisa memberi animasi pada teks tersebut agar lebih menarik dengan cara klik in animation, kemudian pilih animasi yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu agar si teks rapih ketika ya sudah selesai, maka kita tambahkan lagi animasi keluarnya dengan cara mengklik out animation. Setelah itu pilih teks yang ingin kita gunakan. Kemudian ketika kita ingin memperpanjang durasi, maka kita klik dulu si background, kemudian setelah ada garis-garis kuning di pinggir, maka kita tarik background tersebut supaya durasinya lebih panjang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian setelah video dirasa sudah cukup, maka kita langsung saja menyimpannya dengan cara mengklik tanda tadi, kemudian klik export, maka otomatis si video tersebut sudah tersimpan di galeri kita.
Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.